Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila Yusuf dengan NIM 210048 dari kelas TKVA angkatan 21. Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah budaya visual dengan judul Perkembangan Baju Bodo dari Masa ke Masa. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu peradaban manusia tidak pernah lepas dari yang namanya gaya busana atau yang dikenal dengan sebutan fashion. Gaya busana sendiri telah melekat dengan peradaban manusia dari zaman dahulu kala hingga kini. Setiap peradaban memiliki ciri khas gaya busananya masing-masing. Sebenarnya gaya busana tersebut bukan hanya sekedar dibuat untuk kebutuhan biologis seorang manusia, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan budaya dari manusia itu sendiri, karena sifat manusia yang sangat suka dengan barang yang memiliki keunikan, cantik, dan memiliki nilai estetis. Nah, baju bodo ini merupakan salah satu budaya tradisional dari Indonesia yang tepatnya berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Busana tradisional ini adalah salah satu dari sekian banyaknya warisan budaya tradisional Indonesia yang hingga kini masih bertahan. Baju bodo juga dikenal sebagai baju adat tertua di dunia yang telah ada sejak pertengahan abad ke-9. Namun sayangnya, baju bodo ini masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat global, bahwa baju ini adalah baju adat tertua di dunia. Selanjutnya ada asal-usul dari baju bodo itu sendiri. Yang pertama, asal-usul nama baju bodo berasal dari bahasa Makassar, yaitu bodo. Di sini kata bodo bukan bodoh ya, tapi bodo dari bahasa Makassar yang berarti pendek. Karena bentuknya yang berbentuk persegi panjang dengan bagian lengan yang pendek, sekiranya setengah lengan atas dan berbentuk menggelembung. Baju bodo juga dikenal dengan sebutan waju poko, yang kemudian disebut dengan waju toko, yang berasal dari kata taku, yang merupakan ungkapan strata sosial keturunan bangsawan, yang mana memang baju bodo ini pada zaman dahulu itu digunakan oleh para kaum bangsawan, jadi tidak sembarang orang bisa memakai baju bodo pada zaman dahulu. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki darah biru saja. Nah, pembuatan baju bodo ini memiliki bahan utama yang dibuat dengan menggunakan bahan muslin atau bahan kain kasa. Inilah yang menjadi bukti kuat bahwa baju bodo itu telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kain muslin ini yang dipakai merupakan kain yang diperdagangkan oleh Mussolini, yaitu sebutan pedagang muslim di kota Dhaka, Bangladesh. Nah, selanjutnya ada kitab suci dari suku Bugis, yaitu ada 3 kitab suci pada zaman dahulu, yaitu Patuntung, Toanitolotang, dan Alutodolo. Nah, kata Patuntung sendiri sebenarnya berarti penuntun, yang artinya kitab tuntunan yang dibuat sebagai pedoman dalam menjalankan segala jenis upacara kerohanian. Nah, yang kedua yaitu Toanitolotang, yang merupakan kepercayaan mayoritas dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Sidrap. Kepercayaan ini menjurus kepada agama Hindu, dan sekarang kepercayaan ini disebut dengan nama Hindu Tolotang. Sedangkan yang terakhir, Alu Todolo, merupakan kepercayaan leluhur nenek moyang dari suku Tanah Toraja atau Tator, yang mana kepercayaan ini tuh masih mendominasi di daerah tersebut, daerah Toraja, dan telah diakui oleh negara keberadaannya yang diterima ke dalam sekte Hindu Bali sejak tahun 1970. Nah, selanjutnya ada penggunaan dari si baju bodo ini. Penggunaannya pada awal mulanya baju bodo itu dibuat dari kain muslin yang dimana sifatnya itu tipis sehingga menerawang dan akhirnya menampakkan payudara dan lekuk tubuh wanita yang memakainya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan James Brooke dalam bukunya Narrative of Events yang mengatakan perempuan Bugis mengenakan pakaian sederhana sehelai sarung yang menutupi pinggang hingga kaki dan baju tipis longgar dari kain muslin yang memperlihatkan payudara serta lekuk-lekuk dada. Nah,
Sebenarnya pada zaman itu memang belum populer dalaman atau kutang lapisan untuk baju adat ya, yang sebenarnya itu udah populer di Jawa. Nah, pada awal abad ke-19 lah diperkenalkan penutup dada yang telah populer di daerah Jawa oleh pembantu Gubernur Jenderal Daniels Don Lopez Comte de Paris. Selanjutnya ada penggunaan baju bodo itu berdasarkan warna. Nah, untuk yang pertama, jika pemakainya adalah seorang wanita bersuami, maka dia diharuskan untuk memakai baju bodo berwarna merah tua. Sedangkan untuk putri keraton memakai warna merah jambu, gadis di lingkungan keraton memakai hijau muda, gadis kalangan biasa memakai baju bodo warna kuning, dan pengantin wanita memakai baju bodo berwarna merah darah. Sedangkan ibu mempelai wanita memakai baju bodo berwarna hitam. Untuk ibu pengasuh putri keraton atau dukun memakai warna putih. Dan yang terakhir yaitu seorang wanita janda memakai baju bodo berwarna ungu. Selanjutnya ada penggunaan baju bodo berdasarkan umur. Yang pertama ada anak di bawah umur 10 tahun yang wajib memakai waju toko pela-pela yang berwarna kuning gading, disebut dengan waju pela-pela atau yang berarti kupu-kupu, karena sifatnya menggambarkan keringanan seorang anak demi kematangannya menghadapi tantangan hidup ke depannya. Nah, yang kedua ada umur 10-14 tahun. Memakai baju berwarna jingga atau merah muda, karena baju ini adalah warna yang mendekati dengan warna merah darah yang akan digunakannya saat menikah nanti, yang merupakan pelambangan dari setengah matang. Yang ketiga ada umur 14-17 tahun dan masih menggunakan warna jingga atau merah muda yang hanya dibuat bersusun atau berlapis dua, dikarenakan mereka sedang dalam masa pubertas atau pertumbuhan payudara, namun masih belum memiliki anak. Nah, yang keempat ada umur 17-25 tahun yang menggunakan warna merah darah atau merah tua yang disusun berlapis dan biasanya digunakan oleh wanita yang telah bersuami sebagai pelambangan sudah mengeluarkan darah dagingnya. Ini juga bisa disebut dengan wanita yang telah memiliki anak ya. Dan yang terakhir ada umur 25-40 tahun yang memakai baju berwarna hitam. Selanjutnya ada yang keempat yaitu ciri-ciri. Nah, pada mulanya baju bodo ini dibuat dari kain kasa atau kain muslin yang berwarna merah atau hitam yang dirangkap atau berlapis dua. Yang pertama, jadi ciri-cirinya itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Yang kedua, tidak berlengan. Yang ketiga, sisi samping blus dijahit. Yang keempat, tidak memiliki kancing baik depan maupun belakang. Yang kelima, bentuk badan dan tangan blus menggelembung. Yang keenam, bagian atas dilubangi sebagai lubang leher dan tempat untuk memasukkan kepala. Dan lubangnya tidak dijahit. Dan yang terakhir, terdapat hiasan di bagian blus saja. Selanjutnya adalah perkembangan baju bodo setelah masa kejayaan Islam di Indonesia. Nah, setelah masuknya Islam, baju bodo ini yang digunakan oleh masyarakat Bugis yang hingga sekarang masih dipakai itu kainnya lebih tebal dan lebih hijab friendly lah. Walaupun kainnya yang digunakan itu sudah tebal, tapi sebenarnya pada penggunaannya itu tetap harus memakai dalaman atau manset, terutama bagi yang berhijab. Karena kenapa? Walaupun memang bahannya sudah tebal, tapi sedikit masih menerawang ya. Dan untuk meminimalisir masalah itu, lebih baik memakai dalaman, terutama bagi yang berhijab dan memakai baju bodo yang berlengan pendek. Setelah Islam masuk, perubahan ini tuh disikapi dengan bijak oleh kerajaan Goa, yang akhirnya tercipta jenis baju bodo labu, yaitu baju bodo yang memiliki lengan panjang yang mengikuti syariat-syariat Islam. Nah, bahan yang digunakan juga bukan bahan dari kain kasa lagi, tapi udah menjadi kain berbahan sutra alami ataupun sutra sintetis. Nah, akhirnya baju bodo ini memiliki 2 jenis, yaitu baju bodo gesung yang
merupakan baju bodo yang memiliki lengan pendek, dan yang kedua baju bodo labu yang merupakan baju bodo yang memiliki lengan panjang. Nah, yang terakhir ada perbedaan dan persamaan dari baju bodo suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Bugis sebenarnya memang ada beberapa, ada suku Bugis, ada Bugis Makassar, dan ada Bugis Mandar. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di gambar ini di bagian kiri atas ada pakaian dari suku Bugis, sebelah kanannya ada pakaian dari suku Makassar, dan di bawah itu ada pakaian dari suku Mandar. Nah, apa sih persamaannya? Yang pertama itu sama-sama berasal dari serat nanas. Yang kedua, dipasangkan dengan sarung atau memiliki bawahan sarung yang dari kain sarung. Dan yang ketiga yaitu dilengkapi dengan aksesoris tambahan. Selanjutnya, apa sih perbedaannya untuk baju bodo Bugis, suku Bugis? Yang pertama itu panjang lengan di atas siku. Baju bodonya berbahan baju tipis atau tembus pandang. Dan yang ketiga yaitu warna baju sesuai status pemakainya. Untuk suku Makassar, panjang lengan baju bodonya di atas siku. Yang kedua, bahannya tipis dan tembus pandang. Dan yang ketiga, warna bajunya harus sesuai status pemakainya. Sedangkan untuk suku Mandar, yang pertama itu baju bodonya memiliki panjang lengan 3/4. Yang kedua, bahannya lebih tebal dan tidak tembus pandang. Dan yang terakhir adalah panjang baju sebatas panggul. Oke, sekian pemaparan materi dari penelitian yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.